Selamat berjumpa lagi dengan saya Sam Tito pada acara hari ini ya podcast di Justitia Media. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu ini teman-teman semua para penggemar Justitia Media hari ini tentang AIDS. Ini tamunya adalah orang-orang spesial yang bergerak menjadi aktivis anti-AIDS atau yang sering dibilang melakukan pergerakan-pergerakan untuk melawan penyebaran AIDS khususnya di Malang ya, Malang Raya atau Malang Kota? Malang ya pokoknya ya, di Malang Raya ya. Perlu dikenalkan hari ini siapa Mbak? Saya dari Yayasan Orbit Surabaya untuk Distrik Wilayah Kota Malang. Jabatan saya sebagai Advokasi Officer. Advokasi Officer. Iya. Terus bergerak dalam bidang apa? Saya untuk isu kelompok marginal khususnya di wilayah Kota Malang, yang mana irisannya terkait HIV dan juga seputar isu-isu teman-teman yang mengalami tindakan-tindakan kurang menyenangkan seperti tindakan diskriminasi, stigmatisasi untuk isu HIV-nya. Itu termasuk advokasi juga? Iya, termasuk advokasi. Oke, dari Masnya? Perkenalkan, nama saya Heru Prasetyo, biasanya dipanggil Heru. Untuk saat ini saya Direktur IGAMA. IGAMA ini sendiri bergerak di isu pendampingan teman-teman LGBTIQ+, khususnya teman-teman LSL atau G. Biasanya untuk kesetaraan gender, terus hak asasi manusia. Tetapi untuk di programnya penanggulangan HIV/AIDS, saat ini saya bekerja dengan SSR Fatayat NU Jawa Timur sebagai staf additional program. Ya, Mas Heru ya panggilannya ya. Mbaknya tadi Mbak siapa? Saya Rika. Mbak Rika. Ya, selanjutnya. Saya Deno, saat ini saya sebagai wakil koordinator di Jaringan Lintas Isu atau JATI, di mana Jaringan Lintas Isu adalah sebuah wadah yang ada di Malang Raya yang terdiri dari kumpulan beberapa NGO atau LSM yang tidak hanya bergerak di isu HIV saja, tapi bergerak di isu yang lain, kemudian tergabung di dalam Jaringan Lintas Isu. Dan salah satu isu yang saat ini banyak kami kerjakan adalah isu AIDS HIV. Isu AIDS HIV. Nah, saya sebelum lebih jauh ya, saya nanyakan di sini sebenarnya AIDS ini sejauh mana sih di Malang ini, separah apa atau seringan apa di Malang secara global, di Malang khususnya? Tolong dijelaskan siapa? Ya, terima kasih. Isu HIV itu dari waktu ke waktu dinamikanya berubah-ubah. Jadi sejak diketemukan tahun berapa ya, kurang lebih ya 98 atau 10 dekade tahun yang lalu bahkan lebih, itu dinamikanya berubah-ubah. Mulai dari isu pecandu narkotika suntik, kemudian isu ibu rumah tangga, kemudian pekerja seks dan lain-lain, hingga saat ini yang sering muncul itu adalah kelompok populasi kunci dari LSL. Ya, LSL atau lelaki seks dengan lelaki. Nah, saat ini orang-orang yang didiagnosa HIV itu lebih banyak, mereka dominannya lebih banyak usia-usia produktif, Pak. Bahkan di bawah umur. Sampai usia produktif kurang lebih dari umur belasan tahun sampai maksimal 40-an tahun. Itu masih mendominasi di wilayah Kota Malang. Dan fenomenanya setiap bulan, setiap waktu itu tidak turun, tapi masih terus naik. Meskipun tidak terlalu melonjak gitu, langsung up gitu, tapi dinamikanya terus naik, bukan turun. Itu fenomenanya yang ada di Kota Malang. Terus naik? Iya. Sekarang kira-kira berapa angkanya? Kalau secara global itu ada dua versi, ada yang berKTP Kota Malang dan juga yang tidak berKTP Kota Malang. Artinya kalau yang berKTP Kota Malang memang asli orang Malang, tapi yang tidak berKTP Malang adalah orang-orang yang kaum urban yang mungkin dia kuliah di Malang atau bekerja di Malang, tapi dia mengakses layanan kesehatannya di Kota Malang, sehingga dia juga menambah angka pesakitan kasus HIV di Kota Malang. Ya, ini tadi sebelumnya ya tadi sudah ngomong AIDS ya. Apa sih pengertian AIDS ini? Kadang masyarakat kan masih banyak belum tahu ya. Sering ngomong AIDS apa juga hubungannya dengan HIV ya toh? Itu tolong dijelaskan. Ini mungkin masyarakat tidak paham ya. Sering menyebut tapi tidak tahu pengertiannya.
Tolong dijelaskan. Ya, jadi HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang berbeda. HIV itu virusnya, kemudian AIDS itu adalah tahapan penyakitnya. Ketika orang ditemukan HIV, dia didiagnosa HIV positif, itu tidak serta-merta dia langsung AIDS. Sekarang sudah ada obatnya. Kita bilangnya sudah ada obatnya ya Pak. Meskipun virus HIV sendiri itu tidak bisa dibunuh, tidak bisa mati, tapi bisa ditekan pertumbuhannya. Sehingga orang dengan HIV yang sudah menjalani pengobatan, itu dia bisa ditekan agar tidak menjadi AIDS tahapannya. Jadi orang dengan HIV tetap bisa produktif, tetap bisa melakukan aktivitas sosial dan lain sebagainya dengan obat yang dikonsumsi seumur hidup. Sama dengan pasien diabetes dan juga jantung. Jadi dua hal yang berbeda. HIV itu virusnya, AIDS itu adalah kumpulan penyakit yang diakibatkan oleh virus HIV ketika tidak ditangani dengan baik. Nah, tadi dikatakan virus dan tahapan. Ya. AIDS-nya itu tahapan, HIV-nya itu virusnya. Ya. Artinya angka kematian terhadap AIDS atau HIV ini bisa ditekan ya sekarang ini. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Ya. Hampir seperti penyakit-penyakit pada umumnya. Ya. Nah, terhadap obatnya sendiri pun untuk membinasakan atau virus ini belum ada ya? Kalau untuk total membunuh virus belum ada sampai saat ini. Belum ada. Iya, hanya untuk menekan pertumbuhannya. Terus kaitan dengan ini AIDS sendiri, ya toh, sekarang ini kan di masyarakat sudah tidak asing lagi, ya toh. Banyak masyarakat ini sekarang tahu artinya AIDS, tapi dia tidak tahu dia kena AIDS atau tidak. Ya. Perilaku-perilaku menyimpang dan lain sebagainya itu salah satu kan menjadi tangga atau jadi faktor, salah satu faktor untuk terkena AIDS tersebut. Ya. Nah, ini kan juga tantangan. Ya. Sementara ini banyak masyarakat yang malu-malu kucing. Betul. Ya toh? Betul. Malu kucing. Aku kena nggak ini? Iya. Mau meriksakan, sering takut. Aku nanti kalau tahu aku kena AIDS dijauhi dong dengan orang. Bagaimana dengan rahasianya? Aku kalau kena, umpama begitu. Nah, ini bagaimana? Ini tantangan-tantangan semacam ini, khususnya di berbagai organisasi ya tadi ya. Pasti menghadapi selalu itu. Dan AIDS di Malang itu sebetulnya lebih besar daripada yang diketahui, karena banyak yang malu-malu kucing tadi, atau masih enggan untuk memeriksakan dirinya ini kena AIDS atau tidak. Nah, satu lagi itu bayar atau enggak? Ya, atau selain rahasia tadi, bayar atau enggak? Karena masyarakat sekarang ini enggan kalau membayar. Betul. Karena untuk beli beras saja susah sekarang ini, apalagi untuk memeriksakan AIDS, walaupun kesehatan itu penting. Ya, tolong dijelaskan juga. Ya, itu fenomena gunung es, mungkin Mas Heru yang bisa menjawab. Mas Heru, ayo Mas Heru. Iya, jadi untuk mengenai masyarakat umum jika mau melakukan tes HIV itu sebenarnya hampir di setiap puskesmas yang ada di Kota Malang itu udah bisa nih untuk melakukan testing. Kendalanya untuk saat ini adalah apakah masyarakat itu mau atau bersedia untuk melakukan testing itu sendiri. Makanya di sini kita kerja untuk melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat umum dan juga populasi kunci berkaitan pentingnya nih mengetahui status kesehatan setiap manusia gitu. Untuk masalah privasi, tenang aja, untuk mengenai privasi akan dijamin aman, karena di sini kita selaku petugas lapangan atau teman-teman dari NGO dan juga petugas layanan itu udah ada kode etik tersendiri mengenai privasi dari pasien itu sendiri gitu. Untuk mengenai biaya, sebenarnya biaya sendiri kalau di layanan kesehatan, misal di puskesmas nih, untuk yang ber-KTP Kota Malang itu emang berbiaya, itu 10.000 setiap kali kunjungan, dan untuk yang ber-KTP dari luar Kota Malang itu 13.000. Itu untuk retribusi layanan aja, seperti itu Pak. Jadi sudah dilakukan ya tadi edukasi juga penyuluhan ya kepada masyarakat, dan sebetulnya tidak mahal ya, terjangkau sekali ya tes AIDS ya, ya itu, dan di mana aja ada
Iya. ya toh, Iya. dan masyarakat wajib ya. Satu lagi nih, belum kita menginjak yang lebih dalam, biar masyarakat juga tahu ini. Ya, penyebarannya itu melalui apa aja sih? Selain seks, ya toh, itu apa aja? Apa mandi bareng itu bisa? Kan begitu. Benar. Apa ini? Iya, jadi sebenarnya banyak mitos-mitos yang ada di masyarakat itu keliru gitu. Kayak misal bersalaman menggunakan piring atau alat Oh, makan. berciuman. Ya, berciuman pun itu sebenarnya nggak dapat menularkan, Pak, gitu. Jadi yang biasanya menularkan itu melakukan hubungan secara beresiko. Di sini tidak menggunakan kondom atau berganti-ganti pasangan. Terus juga ada penggunaan narkoba, jarum suntik. Oh, narkoba juga ya? Benar. Iya, jarum satu tapi digunakan Rame-rame. bareng-bareng. Tapi gitu. kalau jarumnya cuma satu digunakan satu kan enggak. Ya, sekali pakai. Artinya apapun itu harus bercampur darah ya. Iya. Oke, lanjut. Terus, Apalagi nih? Masa hanya itu aja? Seks bebas? iya. Apa? Dari baik penularan dari ibu ke anak, bayi yang dikandung oleh ibu dengan HIV yang tidak melakukan pengobatan itu beresiko untuk ditularkan. Tapi ke kalau bayinya. melakukan pengobatan, anak bisa kena nggak itu Nggak. juga? Terhadap janin? Enggak. Oh, Karena gitu kan ya virusnya ditekan, otomatis sel kekebalan ibunya naik tuh. Naik. Jadi dia bisa melahirkan bayi negatif. Jadi bisa melahirkan bayi itu. Terus selain itu apa lagi? Itu sih ya. Iya. Iya, itu sih. Cuman Iya, itu aja ya. itu. Dari jarum suntik, seks bebas, Iya. ya toh tadi. Dan ibu ke anak, Ibu ke anak. yang tidak Ibu- melakukan pengobatan. Yang tidak melakukan pengobatan. Ya, yang belum tahu status, tiba-tiba dia hamil, didiagnosa positif tapi tidak minum obat, itu akan Ya, beresiko. kalau ke bayi. seandainya nih ada yang orang sudah kena, Ya, ya toh dia sudah melakukan pengobatan, bisa ditekan, bisa sembuh atau enggak itu? kalau sembuh dalam konteks sembuh tidak Total? melakukan pengobatan tidak bisa. Karena obat HIV itu ARV ini namanya ARV Pak, antiretroviral. Apa obatnya? Antiretroviral atau Itu biasa resep dokter disebut ya harusnya? Iya, ARV itu diminum seumur hidup sama dengan pasien jantung dan juga diabetes. Kalau si pasien ini dia memutuskan pengobatan di tengah jalan, dia akan beresiko bahkan lebih parah dari fase pertama pada saat dia baru dideteksi HIV. Nah, ini terkait dengan para yang terkena AIDS. Ya. Ini dia melakukan pengobatan. Itu biayanya mahal nggak sih? Atau ada semacam dari pemerintah apa itu, ada asuransinya atau apa? Ya, pengobatan HIV saat ini gratis. Jadi Gratis ya? disubsidi oleh pemerintah. Kalau saya kalkulasi Pak, setiap bulannya itu mereka harus mengeluarkan uang kalau harus biaya sendiri ya. Minim itu 600.000, 400 sampai 600.000 itu yang lini pertama. Kalau lini kedua itu bisa jutaan rupiah. Bahkan tidak ada di Indonesia obatnya, harus ke Singapura, harus ke Malaysia dan lain sebagainya. Tapi saat ini semua di cover oleh pemerintah jadi gratis obatnya. Ya. Ini data-data korban yang meninggal dunia ya. Ini walaupun dulu AIDS ini sangat menyeramkan, sekarang sudah tidak menyeramkan karena ada penekanan itu, tapi ini juga kan berbahaya juga dong. Ya toh. Ini korban-korban yang sudah meninggal dunia itu datanya bagaimana? Atau jumlahnya berapa? Kenapa sampai meninggal dunia atau tidak berobat atau bagaimana? Faktornya banyak Pak. Jadi ada yang memang dia memutuskan pengobatan. Yang lebih sering itu teman-teman itu fasenya di fase kami bilangnya itu di atas angin. Jadi ketika teman-teman didiagnosa HIV, dia melakukan pengobatan, let's say 3 tahun, 2 tahun, itu biasanya udah fisiknya udah sehat, dia udah bisa bekerja dan lain sebagainya. Itu biasanya dia merasa, oh udah sembuh ya. Obatnya diputus secara pribadi. Jadi dia nggak tanpa paksaan, memang sengaja dia aku kayaknya udah sembuh, nggak usah minum obat aja deh. Nah, ketika dia pengobatan yang kedua, itu kan kalau sudah diputus obatnya, dia akan mengalami yang namanya fase menuju fase AIDS tadi yang tadi saya bilang di awal. Karena tidak melakukan pengobatan. Nah, yang lini kedua ini justru lebih parah. Bahkan ada obatnya yang udah resisten, jadi nggak kebal lagi virusnya ketika diobati. Dan itu harus beralih ke lini 2. Lini 2 itu dampaknya luar biasa. Ada yang mengakibatkan efek samping A, B, C, yang kadang orang nggak sanggup dengan efek samping itu. Dan faktor itu yang kemudian membuat dia akhirnya meninggal. Nggak sanggup itu Nggak sanggup. mempengaruhi organ-organ, kekebalan tubuh dan lain sebagainya? Iya, betul. Oh gitu ya. Sudah ada penelitiannya dari dokter? Karena memang yang terjadi sedemikian. Seringkali meninggal terjadi dunia. demikian, iya.
tetap berbahaya ya berarti ya. Jadi ketika dia putus obat, organ-organ dia yang paling Virusnya sensitif, bermutasi. iya, virusnya mutasi. Lebih canggih Kemudian yang diserang apa dulu nih? Kalau misalkan dia perokok, mungkin bisa jadi dia diserang Paru-paru. paru-parunya sehingga kanker paru lah segala macam. Itu yang membunuh. Ya. Mungkin mau nambahin Ayo, Mas Eno. Silakan Mas Eno. Yang apa? Yang kesakitan orang meninggal. meninggal. Salah satunya ya tadi bosen ya, karena diumur seumur hidup, diminum seumur hidup. Dan itu juga butuh sebuah mental yang kuat ketika memang harus minum seumur hidup. Terkadang setahun 2 tahun itu bosan, kemudian seperti yang sampaikan Mbak Rika, itu yang kerap terjadi. Merasa dirinya udah pulih, udah sehat, kemudian memutuskan tidak meneruskan pengobatan, itu menjadi salah satu faktor. Kemudian bagaimana tingkat pemahaman terkait dengan mengkonsumsi obat itu juga masih minim. Terkadang orang yang kemudian melakukan pengobatan itu mendapatkan edukasi yang sangat tidak komprehensif. Jadi secara mental dia sangat terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Dia harus minum itu. Tapi ketika di tengah jalan kemudian harus memutuskan. Gitu ya. Pengobatan secara kontinu, ya toh, itu sangat penting sekali. Nah ini masyarakat harus tahu ini, karena kalau dia memutuskan obat dampaknya luar biasa, semakin sulit ya, semakin sulit untuk disembuhkan. Nah ini juga akan merugikan karena menular kepada orang lain kan begitu. Nah apalagi kalau di lingkup keluarga dengan istri atau dengan lingkup keluarga, ini sangat berbahaya sekali kan begitu. Jadi banyak yang menderita AIDS nantinya. Nah sekarang ini loh, ini teman-teman dari aktivis AIDS ya toh, di Malang, ini apa aja sih yang sudah dilakukan ini? Ya toh, dari Mas Eno, silakan. Kalau dari jaringan lintas isu Jati itu kemarin sudah terlibat di kegiatan musrenbangnya Dinas Kesehatan Kota Malang untuk melakukan sosialisasi terkait dengan HIV/AIDS kepada 1.700 masyarakat umum, dan selama 3 bulan kami melakukan itu. Dan kemudian yang saat ini jaringan lintas isu telah dilibatkan kembali oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk melakukan sosialisasi anti narkoba dan juga HIV/AIDS di tingkat pelajar dan juga pemuda yang ada di Kota Malang. Dan minggu kemarin itu kami sudah melakukan 12 ke tingkat sekolah, baik di SMA maupun di SMK, dan kemudian ke 8 kelurahan, sejumlah 200 dan 150 pemuda. Dan beberapa edukasi yang lain yang sudah kawan-kawan lakukan, termasuk turun ke lapangan face to face, mereka melakukan penjangkauan, kemudian melakukan pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, kalau di SSR Fatayat NU Jawa Timur emang fokusnya itu di penjangkauan dan juga di rujukan. Jadi kalau di penjangkauan itu teman-teman melakukan edukasi kepada teman-teman populasi kunci, khususnya di teman-teman LSL, TG, dan PIWIT, pengguna narkoba jarum suntik, untuk memberikan edukasi nih tentang bahaya narkoba, pencegahannya kayak gimana, terus cara testingnya kayak gimana. Jika teman-teman itu mau untuk melakukan testing, biasanya kita juga ngajak mereka untuk melakukan testing atau tes HIV itu ke puskesmas atau layanan-layanan yang emang tersedia layanan testing itu. Jadi fokusnya di situ. Udah? Ya gini. Tadi kan penyuluhan nih, berkali-kali penyuluhan. Selain penyuluhan ada? Selain penyuluhan apa ya? Advokasi tadi juga. Kalau kita advokasi kebijakan, terus ada namanya edutainment. Edutainment itu hampir sama kayak penyuluhan. Jadi kayak entertainment dan edukasi dan juga entertainment. Jadi gimana caranya kita mengemas informasi-informasi itu dengan pertunjukan dari teman-teman komunitas seperti itu. Oke, itu ya. Ini aktivitas para penyuluh atau aktivis AIDS, peduli AIDS. Ini yang perlu saya tanyakan lagi mengenai kegiatan Anda ini, pernah nggak ada penelitian antara sudah dilakukan upaya-upaya, ya toh, Anda melakukan upaya-upaya penyuluhan dan lain-lain tadi, teknik-teknik tadi untuk penyadaran terhadap bahaya AIDS, adanya penelitian-penelitian dari akademisi. Nih, para akademisi sudah meneliti ini belum?
Baik, mohon izin. Kalau untuk penelitian, kami lebih sering menerima proyek penelitian dari beberapa kampus swasta di Kota Malang itu terkait lingkup sosial orang dengan HIV. Orang yang hidup dengan HIV itu kehidupan sosialnya seperti apa sih? Oh, juga ada penelitian-penelitian ya. Iya. Hasilnya bagaimana? Ya memang dinamikanya seperti yang disampaikan sama Mbak Deno. Jadi orang dengan HIV itu kebanyakan ketika sudah melakukan pengobatan ada fase-fase di mana mereka itu merasa bosan, kemudian ada di titik terendah sehingga menjadi cukup beresiko untuk menghentikan pengobatan sehingga angka kematiannya sangat cukup besar gitu. Sangat cukup besar Iya. angka kematiannya. Jadi tidak mendapat support salah satunya. Tapi dari sudah ya, keluarga. sudah diteliti ya. Sudah. Nah, ini sebelum saya melangkah ini biar masyarakat tahu juga nih mengenai gejala-gejala orang kena AIDS itu apa? Oke. Secara fisik maupun secara personalnya orangnya ya toh. Itu bagaimana, apa perilakunya menyimpang karena apa atau bagaimana? Tolong dijelaskan nih. Ya, orang dengan HIV itu sama sekali tidak memiliki gejala atau hal-hal yang bisa diidentifikasi oleh masyarakat umum. Wah, ini malah bahaya ya ini malahan kayak gini. Jadi ketika misalnya saya orang dengan HIV, orang nggak akan tahu saya orang dengan HIV gitu. Kecuali saya menyatakan secara pribadi bahwa saya orang dengan HIV. Dan salah satu cara untuk bisa mengetahui orang dengan HIV itu ya melakukan pemeriksaan VCT, kelayanan. Jadi secara kasat mata nggak ada gejalanya, tidak bisa Istilahnya dilihat. Pak, ODA ya? Iya, ODHA. ODHA ya. Iya, orang dengan orang dengan HIV/AIDS. Dengan HIV/AIDS. Iya. Oh itu. Sekarang biasa disebutnya ODIF, Pak. Orang dengan HIV. ODIF. Ya. ODHIV. ODHIV ya. Iya. Nah ini yang tidak kalah pentingnya sekarang mengenai hukum, perangkat hukum. Ini saya tanya lagi, sejauh mana pemerintah ini peduli terhadap penanggulangan AIDS khususnya di Malang ya? Iya. Ini bagaimana kepeduliannya? Iya. Apa hanya memfasilitasi sekalian mengasih sumber dana yang jelas dianggarkan? Apakah Anda belum mengajukan permohonan untuk pendanaan? Karena ini juga masalah juga yang harus dipeduli, tidak hanya ngomong tapi juga harus dibandani lah istilahnya. Ya, bagaimana? Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan dan pelayanan bagi orang dengan HIV itu sudah cukup komprehensif meskipun masih ada beberapa tata laksana yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah tata laksana pemeriksaan dan pelayanan komprehensif antara HIV dengan TBC. Itu kita belum satu pintu, Pak. Padahal keduanya itu saling beririsan. Itu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi pemerintah, kita ini kan teman-teman aktivis ini di bawah naungan program Global Fund, yang mana program ini adalah dana atau budget lain dari luar negeri. Jadi kita tidak disupport oleh dana pemerintah. Bahkan juga kekosongan hukum juga kita masih alami di Kota Malang. Kita belum ada perda khusus. Belum ada perda khusus. Belum diusulkan atau sudah diusulkan tapi belum dilaksanakan? Sudah diusulkan tapi prosesnya masih begitu alot dari tahun 2022. Ini catatan nih bagi pemerintah ya, pemerintah khususnya di Malang. Ini penting nih. Saya juga sebagai praktisi hukum sangat menyesalkan nih belum adanya perda di Malang ya, Kota Malang, Kabupaten Malang ya khususnya. Kabupaten Malang ada perda. Batu belum tahu ya. Belum tahu. Kota Malang yang belum ada. Nah ini Kota Malang nih, Kota Malang. Ini Pak Wali Kota, Pak Ketua, Ibu Ketua Dewan ya, untuk membuat perda karena ini sudah lama AIDS sejak tahun 98 ditemukan sampai sekarang di Kota Malang sudah para aktivisnya semangat. Belum diadakan perda khusus untuk penanganan AIDS. Ini sangat menyesalkan. Nah, ini saya mohon juga jangan jemu-jemu untuk menekan pemerintah Kota Malang untuk segera mengadakan perda untuk penanggulangan AIDS di Malang, ya toh. Apalagi sekarang ini terus menjamur ya, karena tidak bisa diobati. Ini saya menghimbau seperti itu. Sampai sekarang belum ada ya. Belum. Oh, ayo kita sama-sama ini desak pemerintah untuk membuat perda ya tentang penanggulangan AIDS di Kota Malang. Nah, sebagai penutup nih, apa nih harapannya ya toh Anda sekalian sebagai aktivis penanggulangan AIDS ya di
Malang, yang mana banyak nih tadi tantangan-tantangan, hambatan-hambatannya. Bagaimana ini ke depan? Himbauan juga kepada masyarakat. Monggo silahkan, satu persatu deh. Ayo satu-satu, cewek dulu, ya silahkan. Jadi harapan saya kasus-kasus atau isu-isu terkait HIV dan AIDS itu bisa menjadi bagian dari masyarakat, namun tidak dengan penolakan. Artinya ketika orang-orang mengetahui bahwa dia didiagnosa HIV atau orang-orang mengetahui bahwa isu HIV itu adalah menjadi bagian dari kelompok masyarakat, dari kehidupan sosial masyarakat, itu mereka sudah terbiasa dengan informasi itu. Saya kasih contohnya yang paling gampang adalah ketika masyarakat melihat iklan sabun atau iklan sampo di televisi, itu mereka biasa aja gitu ngelihat itu. Nah, harapan saya generasi-generasi muda yang akan datang itu ketika dia mendengar atau mengkonsumsi informasi terkait HIV, mereka sudah punya benteng, mereka sudah bisa tahu harus kemana, harus ngapain. Itu mimpi saya, Pak. Karena ada generasi-generasi muda yang harus kita selamatkan ke depannya. Ya. Terus yang paling penting adalah jauhi virusnya, bukan orangnya. Jadi penularan HIV itu sangat butuh konsen yang sangat konsen sekali ya. Tidak hanya salaman kemudian nular. Dan itu yang perlu ingin saya sampaikan kepada masyarakat seluruhnya, terutama untuk orang-orang di Kota Malang, bahwa jauhi virusnya, tapi bukan orangnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, Mas Heru. Sebenarnya ya benar, udah dirangkum semuanya sama Mbak Rika. Tapi pesan saya cuma satu, jangan sampai ada stigma dan diskriminasi bagi teman-teman Oda dan juga Odih gitu kan. Soalnya mereka juga warga negara Indonesia, berhak untuk mendapatkan jaminan hidup, hak-hak mereka juga harus dipenuhi oleh negara. Seperti itu sih. Iya. Ya, Mbak Deno. Kalau saya menambahkan saja, yang pertama adalah mohon untuk segera terrealisasi Perda HIV atau Perda penyakit menular, ada AIDS, tuberkulosis dan juga malaria yang ada di Kota Malang, karena sudah cukup lama, sekian tahun masih belum terrealisasi. Itu yang pertama. Ketika ada payung hukum, harapannya adalah pemerintah mudah-mudahan sudah bisa mulai peduli dan menurunkan anggaran serta dana untuk program-program melanjutkan kerja-kerja kawan-kawan di NGO yang sudah sangat bagus. Kenapa? Karena tadi itu Mas Heru sudah menyampaikan masih ketergantungan dengan donor dari luar negeri. Ketika donor itu yang isunya akan hengkang dari Indonesia di tahun 2030, siapa yang kemudian akan mendanai kalau tidak disiapkan dari saat ini? Nah, yang ketiga adalah bagaimana lapisan semua masyarakat, tidak hanya di Kota Malang, bahkan di Indonesia, itu sudah mendapatkan sosialisasi HIV/AIDS. Tidak hanya komunitas-komunitas minoritas saja atau populasi kunci, tetapi secara merata dan keseluruhan mereka mendapatkan itu. Dan mudah-mudahan tidak ada celah kosong yang kemudian tidak tersampaikan akan isu-isu tersebut. Dengan seperti itu harapannya 3-0 itu bisa tercapai di 2030. Ya. Tuh. Teman-teman sekalian, AIDS, penanggulangan AIDS penting tidak? Sangat penting sekali. Ya, toh, apalagi di Malang. Ini sangat penting. Nah, tadi juga sudah banyak diceritakan mengenai ciri-cirinya dan lain sebagainya. Saya tetap menghimbau ya kepada masyarakat sekalian di Malang Raya untuk peduli terhadap penanggulangan AIDS terhadap dirinya sendiri dengan cara memeriksakan dirinya kepada institusi terkait. Tadi nanti tolong disebutkan nih kalau mau ada yang mau periksa, terus yang sudah kena korban, ya toh, kena AIDS bagaimana dan harus menghubungi siapa? Tolong dijelaskan. Ya, ayo Mas Heru. Iya, mungkin kalau nomor teleponnya, kontaknya, ya. Jadi kalau di kita di SSR Fatayat NU Jawa Timur kebetulan juga ada POC, Point of Care. Jadi layanan ini juga buka dari Senin sampai Jumat mulai jam 9 pagi sampai jam 7 sore. Jadi teman-teman bisa akses layanan kita di POC di Perum Gria Asri Blok J nomor 1 Pandanwangi Kota Malang. Jadi kalau mau tes silakan atau hubungin nomor saya pribadi di nomor 085 791 942 889 gitu. Betul ya. Baik. Terima kasih. Ini sudah panjang lebar tadi, sudah kita ngobrol serius tapi santai. Tapi yang jelas moga-moga hari ini bermanfaat ya kepada masyarakat untuk pencegahan AIDS di Malang. Ini bisa ditekan dan kepedulian pemerintah khususnya Perda
tentang penanggulangan AIDS di Malang, Kota Malang itu segera terrealisasi. Jadi sekian kami akhiri podcast hari ini tentang AIDS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.